Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Hovifah Cindy Claudia, saya sendiri Intan Rizky Amalia, dan Warisalina serta Riko Widianto. Di sini kami akan membahas tentang distribusi fonem dan fonem suprasegmental. Yang pertama ada pengertian distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau keberadaan sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Morfem dapat berada pada posisi awal kata, tengah kata, maupun pada akhir kata. Fonem vokal memang selalu menduduki posisi pada semua tempat berkenaan dengan posisi sebagai puncak kenyaringan pada setiap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, dapat menduduki awal dan akhir. Mungkin juga hanya menduduki posisi pada awal. Yang selanjutnya ada fonem vokal. Yang pertama, fonem A dapat menduduki semua posisi. Contohnya ambil, taat, dan harga. Yang kedua, vokal I dapat menduduki semua posisi. Contohnya indah, amin, dan tani. Yang ketiga, vokal E dapat menduduki semua posisi. Contohnya enak, karet, dan sate. Yang keempat, vokal E dapat menduduki semua posisi. Contohnya emas, lembut, dan kado. Yang kelima, vokal U dapat menduduki semua posisi, contohnya udan, sambut, dan lagu. Yang keenam, vokal O dapat menduduki semua posisi, contohnya oleh, belok, dan bakso. Selanjutnya adalah fonem diftong. Yang pertama adalah diftong AU, dapat menduduki posisi awal dan akhir, contohnya ada aula dan pulau. Yang kedua, diftong I dapat menduduki posisi akhir seperti pada kata pantai dan landai. Yang ketiga, diftong oi hanya menduduki posisi akhir seperti pada kata sekoi dan amboy. Yang keempat, diftong ai hanya menduduki posisi pada posisi akhir, contohnya survei. Selanjutnya ada fonem konsonan. Yang pertama, konsonan B dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir. Contohnya bambu, timbul, dan sebab. Pada posisi akhir dapat sebagai fonem B dan fonem P. Yang kedua, fonem P kehilangan kontrasnya dengan fonem P sehingga lazim disebut sebagai nama akifonem. Keduanya, B dan P dianggap sebagai anggota dari akifonem B. Keterangannya adalah akifonem dilambangkan dengan huruf kapital. Yang ketiga, konsonan P dapat menduduki semua posisi, contohnya pikat, lipat, dan tutup. Yang keempat, konsonan M dapat menduduki semua posisi seperti contohnya pada kata makan, aman, dan dalam. Konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti pada contohnya waris dan awam. Yang kelima, konsonan F dapat menduduki semua posisi, contohnya fitnah, sifat, dan aktif. Konsonan labiodental tak bersuara F dan konsonan labiodental bersuara F tidak memiliki pasangan minimal, maka konsonan F dan konsonan V dalam bahasa Indonesia hanya diperbedakan secara ortografis, jadi fakultas ditulis dengan huruf F sedangkan vitamin ditulis dengan huruf V. Melanjutkan presentasi dari Intan. Yang keenam, konsonan D dapat menduduki semua posisi, contohnya dari, adat, dan abad. Pada posisi akhir, fonem D dilafalkan sebagai bunyi T sehingga fonem D adalah anggota dari akrifonem D. Yang ke-12, konsonan N dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti pada contoh nyali dan benyak. Yang ke-7, konsonan T dapat menduduki semua posisi, contohnya tari, hati, dan karet. Yang ke-8, konsonan N dapat menduduki semua posisi, contohnya nasi, tanah, dan tuan. Yang ke-9, konsonan L dapat menduduki semua posisi, contohnya lari, balai, dan bekal. Yang ke-10, konsonan R dapat menduduki semua posisi, contohnya raja, urat, dan lebar. Yang ke-11, konsonan Z dapat menduduki semua posisi, contohnya zakat, lazim, dan aziz.
Pada posisi akhir, fonem Z menjadi akrifonem Z karena diucapkan sebagai S. Yang ke-13, konsonan J dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, contohnya jalan dan ajal. Yang ke-14, konsonan C dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, contohnya cepat dan kecil. Yang ke-15, konsonan Sh dapat menduduki semua posisi, contohnya syarat dieja syarat, isyarat dieja isyarat, dan aras dieja arash. Yang ke-16, konsonan S dapat menduduki semua posisi, contohnya salut, pasar, dan baris. Yang ke-17, konsonan G dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, contohnya gadis dan agar. Dapat menduduki posisi akhir pada sejumlah kata, tetapi secara ortografis selalu dilambangkan dengan huruf K. Contoh, gubuk dilafalkan gubuk atau gubuk, gerobak dilafalkan gerobak atau gerobak, dan gudeg dilafalkan gudeg atau gudeg. Yang ke-18, konsonan K dapat menduduki semua posisi, contoh kata, akan, dan anak. Yang ke-19, konsonan glotal dapat menduduki posisi tengah dan akhir, secara ortografis dilambangkan dengan huruf K seperti contoh nikmat, nikmat, dan bapak, bapak. Yang ke-20, konsonan N dapat menduduki semua posisi, contohnya nana, anan, dan benan. Yang ke-21, konsonan X dapat menduduki semua posisi, contohnya sitan dieja khitan, aksir dieja akhir, dan tarikh dieja tarikh. Yang ke-22, konsonan H dapat menduduki semua posisi, contohnya hamil, mahir, dan sudah. Pada beberapa kata yang bukan unsur serapan fonem H pada posisi awal, sering ditanggalkan seperti hidup menjadi hidup, hisap menjadi isap, dan hembus menjadi embus. Selanjutnya, gugus konsonan. Yang pertama, gugus konsonan BR dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti pada kata Brahmana dan labrak. Yang kedua, gugus konsonan BL dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti pada kata Blanko dan amblas. Yang ketiga, gugus konsonan BY hanya menduduki posisi tengah, seperti pada kata objek dan subjek. Yang keempat, gugus konsonan DR dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti pada kata drama dan sudra. Yang kelima, gugus konsonan DY hanya menduduki posisi awal saja, seperti pada kata dwi dharma. Yang keenam, gugus konsonan DY hanya menduduki posisi tengah saja, seperti pada kata madya. Yang ketujuh, gugus konsonan FL dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti pada kata flanel dan inflasi. Yang kedelapan, gugus konsonan FR dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti pada kata frasa dan infra. Saya akan melanjutkan presentasi dari Cindy. Yang ke-9, gugus konsonan GL hanya menduduki posisi awal seperti pada kata global dan glukosa. Ke-10, gugus konsonan GR hanya menduduki posisi awal seperti pada kata grafis dan gram. 11, gugus konsonan KL hanya menduduki posisi awal seperti pada kata klasik dan klinik. 12, gugus konsonan KR hanya menduduki posisi awal seperti pada kata kritik dan kroket. 13, gugus konsonan KS dapat menduduki semua posisi seperti pada kata ksatria, eksponen, dan konteks. 14, gugus konsonan KW dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti pada kata kuintal dan takwim. 15, gugus konsonan PR dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti pada kata pribadi dan keprok. 16, gugus konsonan PS hanya menduduki posisi awal
seperti pada kata psikologi dan psikiater. Yang ke-17, gugus konsonan SL. Hanya menduduki posisi awal seperti pada kata slogan dan slebor. 18. Gugus konsonan SP. Hanya menduduki posisi awal saja, seperti pada kata spontan dan spirit. 19. Gugus konsonan SR. Hanya menduduki posisi awal, seperti pada kata serigala. 20. Gugus konsonan ST. Hanya menduduki posisi awal, seperti pada kata studio dan stasiun. 21. Gugus konsonan SK. Hanya menduduki posisi awal seperti pada kata skala. 12. Gugus konsonan SKR dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti pada kata skripsi dan manuskrip. Kemudian yang terakhir, 23. Gugus konsonan TR dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti pada kata tragedi dan sutra. Pengertian fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah fonem yang berwujud bunyi yang membedakan arti seperti fonem K dan D. Dalam pasangan minimal kuda-duda disebut sebagai fonem segmental atau fonem primer karena bunyi tetapi sebagai segmen terkecil. Fonem dapat pula tidak berwujud bunyi, tetapi sebagai tambahan terhadap bunyi. Tambahan tersebut berupa tekanan durasi dan nada yang lazim disebut ciri suprasegmental. Ciri-ciri fonem suprasegmental. Yang pertama, suprasegmental yang mengakibatkan perubahan arti, tekanan durasi titik nada, dan aksen distinktif atau bersifat fonemis. Yang kedua, suprasegmental yang bersifat fonemis atau dapat membedakan arti. Orang yang berbicara akan terdengar bergelombang tertentu pada suatu kata tertentu mendapat penekanan yang lebih nyaring dari yang lain. Bunyi tertentu terdengar lebih panjang dan vokal pada suatu suku kata tertentu terdengar lebih tinggi dari vokal pada suku kata yang lain, atau dengan kata lain tercipta intonasi, yaitu kerjasama antara durasi, tekanan, nada, aksen yang menyertai suatu tutur dari awal hingga perhentian akhir. Akan melanjutkan presentasi dari Wariza, yaitu tentang tekanan. Tekanan adalah salah satu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Jadi arus ujaran yang lebih keras ataupun lebih lembut itu ditentukan oleh getaran amplitudo gitu, yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Dan tekanan fonemis yang yaitu tekanan keras pada suatu bagian segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan membedakan arti. Jadi tiap tekanan itu berbeda artinya. Contohnya ini ada Inggris, ketika tekanan kita masukkan ke huruf E-nya di kalimat refuse artinya sampah, dan kalau di huruf U-nya itu artinya menolak. Kemudian Belanda, ada bahasa Belanda doorlapen, itu kalau di O pertama artinya berjalan terus, tapi kalau di O yang terakhir artinya menjalani atau menempatkan. Yang terakhir ada bahasa Batak, toba, bontar ya. Kalau O-nya yang ditekan, bontar, itu artinya putih. Tapi kalau yang ditekan huruf A-nya, bontar, itu artinya darah. Jadi tiap tekanan itu berbeda makna gitu. Kemudian next ada jangka atau durasi. Ini sama, ada salah satu dari unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau berdurasi. Berapa bahasa yang dimiliki duratif biasanya itu ada pada bahasa Sanskerta. Contohnya tadi ada bawah, ada Sanskerta, ada bahara, artinya yang mengandung, tapi kalau A-nya 2, bahara, itu artinya muatan. Kemudian ada bahasa Irian Jaya,
shio itu artinya ketapang kalau o-nya 1. Kalau o-nya 2 atau durasinya lebih panjang itu artinya shio, artinya menjemur. Ketiga ada nada atau pitch. Nada itu sama, adalah unsur segmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendah itu karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Misalkan ketika seseorang sedih, dia akan cenderung menggunakan nada yang lemah lembut. Sebaliknya ketika dia marah atau bersemangat, dia menggunakan nada yang lebih keras. Jadi berbeda nada juga bisa membuat perbedaan makna pada kata. Contohnya di bawah ada bahasa Cina yang itu ma itu kalau nadanya beda, misalkan ada nada yang lembut atau keras, itu berbeda maknanya. Di sini ada ma itu artinya ada guni, ada kuda, maki, dan kah. Kemudian juga ada kau itu artinya ada kutu busuk, kera, tiba, anjing, kau, tebal. Kemudian ada wei itu ada kutu kayu, berbahaya, takut, dan menjawab serta merta gitu. Jadi tiap kita nadanya, misalkan kita nada keras itu artinya berbeda. Misalkan mungkin yang di kau, kalau kita pakai nada keras kau gitu, artinya mungkin anjing dan sebagainya macam. Dan terakhir ada aksen. Aksen itu terbentuk dari faktor tekanan atau nada, sehingga terdapat 2 aksen, yaitu aksen tekanan dan aksen nada. Dan ini aksen juga udah dikenal oleh sebagai ahli bahasa. Contohnya di bawah ada Inggris, ada kalau aksennya di awal import artinya barang impor, tapi kalau di tengah import itu mengimpor. Kemudian Batak Toba, kalau di awal artinya batu gilasan, tapi kalau di tengah di u-nya itu artinya benar. Tagalog itu kalau kabigan kedinginan, kalau kabibigan yang enggak ada aksennya itu artinya teman. Itu sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.